Bab 20b. Apa ada yang aneh? Anjani mengamati pantulan tubuhnya dari kaca di meja rias. Panji berdiri di belakangnya dengan tangan melingkar di pinggang. Sementara tatapan mata pria itu mengunci, hingga Anjani serasa membeku seperti patung pahatan. Aku sudah menyia-nyiakan banyak waktu, hanya untuk sesuatu yang tidak berguna. Mungkin selama ini mataku memang tertutup kacamata kudaya. Jemari tangan Panji memainkan ujung rambut Anjani yang masih basah. Anjani hanya tertawa lirih mendengar penuturan sang suami. Syukurlah jika Mas sudah sadar. Semoga saja tidak akan ada lagi gadis plastik, yang menempel seperti Mika itu. Maksudmu Joanna? Sudah kukatakan, jika ia tidak penting lagi di dalam hidupku. Panji semakin erat merengkuh tubuh Anjani, seakan pria itu sungguh-sungguh ingin meyakinkan, bahwa hidupnya sekarang hanyalah milik wanita itu. Apa hanya wanita itu? Reputasi Mas dahulu tidak terlalu menyenangkan bukan? Bagaimana jika ada nama lain yang tiba-tiba dating, dan meminta tanggung jawab kepada Mas? Hati Anjani mulai dipenuhi kekhawatiran, padahal hubungannya dengan Panji baru saja dimulai. Tatapan mata keduanya saling bertemu. Bahkan meski ia awam dalam masalah percintaan, tetapi ada rasa tenang mulai menutupi kegundahannya. Rengkuhan erat tangan sang suami, telah menjelaskan banyak hal. Panji seolah tidak ingin kehilangan dirinya. Selain itu, mata kelam Panji juga menampakkan pemujaan terhadap dirinya, meski pria itu belum berbicara sepatah kata pun. Aku sudah lama ingin mengatakan ini kepadamu, tetapi selalu saja tidak memiliki kesempatan. Panji menaruh dagunya di bahu Anjani, sementara tatapan matanya kian tajam mengamati sang istri, yang entah mengapa kian hari terlihat kian menawan. Jantung Panji selalu berdebar lebih kencang jika berdekatan dengan Anjani, seolah ia adalah remaja labil yang baru pertama kali jatuh cinta. Anjani dapat menerima sepenuh hati. Bukan hanya kekurangan yang ia miliki, tetapi ia telah demikian bersabar, menghadapi semua sifatnya yang pasti sangat menyebalkan. Dahulu ia mungkin menganggap sebuah pernikahan hanyalah penjara baginya, tetapi sekarang pandangannya sudah begitu berubah. Semua karena ia menikah dengan wanita itu. Anjani menyandarkan tubuh dengan nyaman di dada bidang sang suami. Merasakan kenyamanan, tiap kehangatan tubuh Panji merengkuh jiwa dan raga. Memangnya hal sepenting apa itu? Panji menarik napas sejenak, menikmati aroma wangi sampo yang menguar dari rambut Anjani. Sesungguhnya hati Panji tengah diliputi dilema, antara berkata jujur dan membuat hatinya tenang, atau berdusta demi menutupi rasa malu. Namun sekali lagi malaikat baik hati yang menang. Bahwa ia harus memulai semua dengan kejujuran, jika rumah tangga yang dijalani dengan Anjani ingin berlangsung langgeng. Mas, aku menunggu. Ucapan Anjani yang lembut mengalun menyadarkan Panji. Sekali lagi, Panji menatap sosok Anjani yang terbalut kimono tidur berwarna merah muda. Menampakkan kulit leher dan dada atasnya yang putih berkilauan, tertimpa lampu kamar yang terang. Anjani, aku tidak ingin kamu menilaiku sebagai seorang pendusta. Tapi kenyataan ini harus aku sampaikan kepadamu, karena aku ingin hubungan kita dimulai dengan kejujuran. Apa Mas sakit? Anjani merasa jantungnya seperti ditikam jarum. Bayangan menakutkan jika Panji mengidap penyakit berbahaya, membuat wanita itu mengeratkan genggaman tangan di telapak pria itu. Tidak, bukan seperti itu. Jika kamu ingin tahu, maka aku adalah pria paling sehat di dunia. Panji tersenyum geli, dengan sorot kekhawatiran di mata wanita menawan itu. Ia hanya ingin menggoda Anjani sedikit, tetapi sepertinya saatnya tidaklah tepat. Syukurlah, membuatku jantungan saja. Anjani berkata lega. Kini ia mulai menebak-nebak, hal apakah yang kelihatannya sangat mengganggu hati pria itu.
Jadi apa yang sebenarnya ingin Mas katakan kepadaku? Bukannya menjawab pertanyaan dari Anjani, Panji justru melepaskan dekapannya. Tanpa berbicara, Panji menggandeng tangan Anjani. Mereka berdiri berdampingan, di depan jendela kamar yang masih terbuka, meski senja sudah mulai menyapa. Warna langit yang kemerahan, berpadu dengan pemandangan perdu mawar merah yang bermekaran, di taman kecil di sebelah kamar. Suasana terasa demikian syahdu, terlebih ketika harum kelopak mawar tertiup angin sore yang lembut. Panji menggenggam jemari lentik Anjani, melingkupinya dengan kehangatan, dan juga cinta yang terukir nyata di dada. Mungkin kamu sudah mendengar reputasiku sebagai seorang pria bejat, suka berganti pasangan, dan menyukai kehidupan malam. Iya, aku mendengarnya, sahut Anjani, ketika Panji terdiam dalam waktu agak lama. Aku tidak ingin membela diriku sebagai yang paling suci, karena nyatanya diriku memang tidak luput dari dosa. Tetapi kamu harus mendengar kebenaran ini, sebagai sesuatu yang harus kamu ketahui. Aku ingin memulai segalanya bersamamu, dengan sebuah kejujuran. Terima kasih karena Mas sudah mau melakukannya. Aku hanya ingin kamu percaya, bahwa apa yang aku katakan adalah suatu kebenaran. Bahwa kamu adalah yang pertama untukku, bukan yang kedua atau entah yang keberapa, seperti yang mungkin selama ini terlintas di dalam pikiranmu. Aku tahu itu, Mas. Jari telunjuk Anjani ditempelkan di bibir pria itu, ketika Panji seperti ingin melanjutkan ucapan. Ia sadar, butuh nyali besar untuk mengatakan hal penting itu dengan tujuan mulia, bahwa Panji ingin meyakinkan hatinya. Mas pernah mendengar istilah, matamu adalah cerminan hatimu. Itulah yang selama ini aku lihat di dalam dirimu. Jika Mas demikian indah melantunkan ayat-ayatnya, begitu rajin melaksanakan semua kewajiban darinya, lalu untuk apa lagi aku menyimpan keraguan? Tapi kamu pasti mendengar reputasi burukku. Ayah dan bunda adalah orang-orang yang penuh dengan cinta dan kasih sayang. Mereka tidak pernah sekalipun memiliki rasa iri dan benci kepada orang lain, jadi untuk apa aku meragukan putranya? Jika Mas memiliki cinta masa remaja, maka aku juga memilikinya. Jika Mas memiliki sahabat dekat, maka aku juga sama. Kita berteman, mengikuti gaya hidup mereka, sekadar untuk menyenangkan hati mereka. Tetapi kita juga memiliki batasan yang jelas, mana yang boleh, dan mana yang tidak boleh kita langgar. Pergaulanku memang tidak terlalu baik, tapi semua aku lakukan memang karena demi persahabatan. Pulang malam, clubbing, berteman dengan banyak wanita, hingga akhirnya aku dicap sebagai playboy yang gemar mempermainkan wanita. Menyandang gelar playboy terpopuler pasti sangatlah menyenangkan. Panji menyingkirkan jemari Anjani. Bukan karena tidak suka, tetapi lebih kepada dirinya yang takkan sanggup menahan hasrat, jika Anjani terus menggoda begitu. Ia sudah susah payah menekan rasa malu, dengan menceritakan sisi malaikatnya, tetapi Anjani justru menanggapi dengan santai. Anjani hanya tersenyum simpul, sebelum dengan berani memeluk tubuh Panji erat. Ia merasakan tubuh itu menegang sesaat, sebelum akhirnya membalas dengan perlakuan yang sama. Dasar pria arogan yang sombong. Mengingat ucapanmu ketika kita belum lama menikah, dan perjanjian konyol yang Mas buat, rasanya benar-benar membuatku ingin tertawa kencang. Jangan berani melakukannya, atau aku akan membuatmu tidak dapat keluar dari kamar besok pagi. Mas Panjiku yang manis, ternyata kamu takut melepas segelmu ya. Anjani, hukuman itu berlaku sekarang.